Ketua Majelis Pendidikan Tinggi KHMI Profesor Dr. Hari Azhar Aziz melantik Profesor Dr. Laude Masihu Kamaludin, MS, MN, sebagai Rektor Universitas Insan Cita Indonesia UICI periode tahun 2021 sampai tahun 2025 di Aula Utama KHMI Center, Jakarta Selatan pada Kamis tanggal 17 Juni tahun 2021. Hari Azhar Aziz mengatakan, lahirnya UICI ini adalah bagian dari cita-cita kemerdekaan Indonesia, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. UICI diharapkan dapat menjadi salah satu role model dalam membantu mencerdaskan masyarakat Indonesia di era digital ini. Karena dengan digital akses pendidikan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, baik dari pelosok tanah air hingga perkotaan, sepanjang terakses dengan jaringan internet. UICI sendiri merupakan perguruan tinggi yang bernaung di bawah organisasi perkumpulan KHMI dan dalam penyelenggaraannya di bawah Majelis Pendidikan Tinggi KHMI yang saat ini berjumlah 12 orang. Izin operasional UICI telah diserahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tanggal 30 Desember tahun 2020, sekaligus ditetapkan menjadi hari kelahirannya UICI. Kampus UICI berada di kawasan Rasuna Said, Jakarta. Untuk workshop perkuliahan, laboratorium robotik dan pengembangan sistem dilaksanakan di kampus 2 yakni Gedung Geraha Insan Cita GIC yang berada di Jalan Lafran Pane nomor 100, Sukmajaya, Depok. Profesor Laude M. Kamaludin menyampaikan, UICI dalam penyelenggaraan pendidikannya akan fokus mengembangkan sistem pendidikan berbasis budaya digital atau digital culture dengan metode Digital Simulator Teaching Learning System (DSTLS). Metode ini akan mengintegrasikan Learning Management System (LMS) yang saat ini populer di Indonesia dengan Simulator Learning System (SLS) dan didukung oleh teknologi Virtual Reality (VR) serta Augmented Reality (AR) dengan paket pengembangan wawasan keislaman dan keindonesiaan. DSTLS yang dikembangkan UICI ini adalah inovasi dalam dunia pendidikan. Dengan sistem ini, mahasiswa bisa kuliah interaktif dengan dosen di mana saja, kapan saja dan dengan device apapun, ungkap Prof. Laude. Profesor Laude M. Kamaludin yakin, bisa membawa UICI menjadi universitas yang unggul dan diperhitungkan. Target kita di penerimaan mahasiswa pertama ini adalah 3.000 mahasiswa. Kita punya captive market keluarga besar HMI, tambahnya optimis. Ia menambahkan, untuk penerimaan mahasiswa baru tahun perdana ini dibuka pada awal Juli tahun 2021. UICI membuka 4 jurusan, yakni Bisnis Digital, Informatika, Sains Data, dan Komunikasi Digital, terakhir Psikologi. Semua jurusan ini diproyeksi sesuai dengan kebutuhan zaman. Sebelumnya, pendirian UICI mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo yang disampaikan saat Rakornas KHMI pada tanggal 15 Januari tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dalam channel YouTube saya, Taufikur Rahman Abdullah. Yang hari ini saya akan mewawancarai Bapak Profesor Dr. Haji Laude Masihu Kamaludin, MSc, MN. Beliau adalah rektor daripada Universitas Islam Insan Cita Indonesia. Dan juga beliau adalah anggota Ketua Majelis Penasihat Pusat Parmusi serta di Majelis Perguruan Tinggi KHMI Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak menggambarkan suatu perkuliahan digital secara sederhana kepada masyarakat, Pak? Ya, kata digital itu artinya otomatis. Otomatis itu semua dikerjakan oleh mesin yang dirancang oleh manusia. Jadi perkuliahan digital artinya suatu perkuliahan yang seluruh sistem pengajaran belajar itu dikerjakan oleh artificial intelligence. Artificial intelligence itu artinya adalah kecerdasan buatan.
Jadi pikiran manusia dipindahkan ke mesin, kemudian mesin ini mengajarkan kepada mahasiswa di dalam suatu sistem pelajaran yang disebut Artificial Intelligence Digital Simulator Teaching Learning System. Itu platform UIC. Itulah gambaran secara umum tentang sistem atau platform yang digunakan UIC di dalam perkuliahan digital itu. Pak, apa Pak faktor penting dari keutamaan perkuliahan digital ini, Pak? Ya, dunia sekarang kan serba digital. Jadi perilaku dosen di kelas itu direkam oleh mesin. Kemudian mesin memperagakan kembali dosen-dosen itu di dalam perkuliahan. Nah, di dalam konteks ini yang kita gunakan itu adalah bahan ajar yang ditulis oleh dosen, dimasukkan ke dalam mesin, kemudian mesin dengan simulator yang ada di dalam dikontrol oleh artificial intelligence, yaitu otak dosen diambil oleh mesin tadi yang namanya artificial intelligence, tapi dosen juga bisa mengajar secara visual melalui video. Jadi direkam bahan ajar, motivasi kepada mahasiswa, inspirasi kepada mahasiswa, dan petunjuk penggunaan perkuliahan pada tatap muka pada saat itu. Misalnya kalau satu semester itu kan ada 14 tatap muka, jadi setiap kali tatap muka ada satu video yang jumlahnya nggak boleh lebih dari 9 menit. Nah, itulah yang keunggulannya dan tingkat akurasinya lebih tinggi daripada manusia itu sendiri. Sama dengan misalnya mobil sekarang ini kita sudah mengerti kalau dikendalikan tanpa supir jauh lebih akurat daripada dengan manusia. Kalau manusia ada human errornya, kalau mesin ya apa yang kita tulis itu juga yang disampaikan, termasuk ujian, tugas-tugas, dan kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir. Semua apa yang kita tulis itu juga disampaikan. Jadi ada objektivitasnya dan tingkat akurasi pelajaran itu bisa diukur secara kuantitatif atau secara terukur. Artinya tidak hanya dosen itu karena ini mesin, apa yang ditulis itu juga yang disampaikan kepada mahasiswa. Jadi lebih akurat, lebih kualitasnya lebih baik. Lantas bagaimana Pak respon dari masyarakat dan para mahasiswa terhadap perkuliahan secara digital? Kalau masyarakat tentu perlu PR ya, memperkenalkan terus-menerus. Tapi mahasiswa exciting. Oleh karena itu mahasiswa yang masuk di UIC ini adalah mahasiswa yang melek IT-nya relatif sudah agak tinggi dan mereka memahami bahwa hari depan itu nanti akan semua pakai digital. Oleh karena itu mahasiswa yang masuk UIC itu walaupun juga ada yang dari generasi senior karena ada yang sudah S1 kuliah lagi, tapi yang muda-muda atau mahasiswa tamatan SMA itu mereka tidak canggung karena mereka sudah terbiasa dengan digital ini. Yang agak kagok itu adalah mahasiswa yang ingin masuk ke dunia digital, tetapi mereka sudah S1 karena mahasiswa kita yang S1 juga. Dan pada umumnya mereka excited dan mengikuti perkuliahan itu dengan luar biasa gitu ya. Dari 2 tahun kampus UIC ini berjalan, Pak, bagaimana Pak prospek dan dari program pendidikan yang sudah dilaksanakan sekarang Pak? Ya, tentu tahun-tahun pertama kan masa transisi lah ya, menunjukkan. Tapi mulai alhamdulillah melalui semester ini gitu ya, semester sekarang ini yaitu September dan seterusnya sudah full digital. Oleh karena itu prospeknya itu full digital ini akan menjadi suatu model perkuliahan di masa depan. Dan masa depan itu kan
rumusnya apa yang kita kerjakan hari ini. Nah, yang seperti uji ini di dunia sudah ada juga, misalnya ada di MIT di Amerika Serikat, Universitas Harvard di Amerika Serikat, Tokyo University, Colorado University, UIC, dan Oxford sudah menyelenggarakan sistem pendidikan seperti UIC ini. Jadi kami baru 6 lah, yang lain-lain itu paru-paru, ada yang hibrida, yaitu ada tatap muka, ada juga online. Kalau ini kan full digital, itu yang jadi prospek akan ke arah sana. Kenapa? Karena generasi muda ini menyukai fleksibel, dia tidak mau terlalu banyak aturan. Nah, inilah perkuliahan yang tidak terlalu banyak aturannya, tetapi mata pelajaran tetap saja banyak yang bisa diserap dengan cara yang lain. Apa Pak faktor penghambat dari sistem perkuliahan digital di Indonesia? Nah, penghambat itu ada beberapa yang bisa saya katakan adalah literasi IT dan literasi digital masyarakat Indonesia itu belum terlalu tinggi. Oleh karena itu kita harus melakukan training, itu penghambat. Kedua, pemahaman kata digital itu sendiri ke masyarakat ini kan baru ya. Nah, ini adalah harus kita memang melakukan campaign ya, kampanye besar-besaran untuk mengeduket masyarakat bahwa era sekarang ini adalah era digital dan ekonomi semua serba digital, komunikasi pakai digital, semua kalau nggak ada kata digital rasanya itu tidak keren. Tapi itu baru nama, sesungguhnya digital itu apa? Itu yang sebenarnya harus diedukasi kepada masyarakat atau diberi pencerahan kepada masyarakat, karena masyarakatlah yang akan, terutama orang tua, yang akan mengantarkan anak-anaknya itu kepada dua atau beberapa jenis pendidikan. Nah, pendidikan digital itu lebih kepada individu dan semangat mahasiswanya sendiri, karena kelasnya tidak ada. Kedua, dosen juga tidak mengajar, semua bergerak dengan mesin. Tapi kan kita sudah terbiasa. Coba dibayangkan kalau tidak ada HP di tangan kita, seperti apa rasanya. Nah, ini juga ya, pendidikan peliharannya seperti itu, pakai HP kan sekarang ini. Dan orang tidak lagi terlalu dianjurkan untuk berkerumun, untuk mendengarkan dosen mengajar dalam kelas. Karena kelasnya ini kan tanpa ada dosennya, dia belajar sendiri, tapi jalan karena ada simulator. Jadi berarti dosen juga harus paham tentang sistem digital itu. Iya, yang ditrainnya dosennya dulu. Dosen yang mengerti betul secara filsafat, kemudian secara teknis, kemudian bagaimana mengajar menyiapkan bahan untuk materi di pendidikan digital ini, itu selalu itu dulu yang dosen dulu. Kan mahasiswa kan mengikuti apa yang diinstruksi oleh dosen. Nah, dosen itu alhamdulillah sudah di training semuanya dan semua sudah siap. Kemudian mahasiswanya sebelum masuk perkuliahan di training dulu. Nah, mereka mengikuti apa yang namanya literasi IT, melek IT, tingkat kemahiran IT-nya berapa tinggi, kemudian digital, literasi digital, baru kompetensi digital. Pertanyaannya, apa sih itu kompetensi digital? Yang dimaksud dengan kompetensi digital adalah skill atau keterampilan. Misalnya semua mahasiswa UIC harus bisa membuat website, bukan menjalankan website, bisa mendevelop website. Bisa kedua, semua mahasiswa UIC dan dosen tentunya harus bisa membuat animasi 3D, kemudian harus bisa mengedit video dan bisa streaming. Inilah pengetahuan dasar sehingga pada waktu perkuliahan bila menghadapi hal-hal yang sifatnya 4 hal ini, mereka bisa tangani sendiri dan tingkat skillnya itu tinggi sekali sehingga dengan skill ini dikasih sertifikasi mereka ini. Nah, jadi sebelum masuk kuliah sudah punya sertifikat ya. Itu yang kita lakukan di UIC sekarang ini.
Yang kemarin Pak, saya ada baca itu di medsos tentang penerimaan mahasiswa di UICI itu. Ada keringanan bagi mahasiswa baru. Ya. Bagaimana kelanjutannya sekarang? Seperti misalnya beasiswa hanya bayar 1 juta, hanya kalau bagi yang hafal Quran gratis gitu Pak. Bagaimana kelanjutan dan bagaimana sekarang? Yang berapa yang sudah diterima itu? Ya, jadi begini, UICI ini kan karena ini digital, maka ongkosnya jadi murah. Jadi untuk apa juga kita memberikan mahal-mahal. Jadi uang kuliahnya ini hanya 2,5 juta bagi mahasiswa reguler, mahasiswa biasa atau mahasiswa umum. Tapi kalau ada mahasiswa punya prestasi, itu kemudian mendapat keringanan. Kenapa? Misalnya orang yang atau mahasiswa yang hafid Quran gitu ya, yang 30 juz gratis saja. Karena UICI berpendapat bahwa mereka yang hafal Quran itu pasti dia cerdas. Quran aja bisa dihafalnya kan, pasti orang cerdas. Udah masuk aja, karena tujuan kita kan mencerdaskan, bukan mencari uang di sini. Satu, mereka mahasiswa yang prestasi IP-nya, indeks prestasinya itu tinggi, juga dikasih gratis. Itu supaya, karena itu maksudnya supaya kita ingin menarik mahasiswa-mahasiswa yang memang kualitasnya tinggi, karena mereka inilah yang diharapkan oleh Indonesia nanti untuk bertarung di era digital dengan negara-negara lain. Kalau menurut istilah presiden kan itu daya saing. Nah, daya saing itu kan memerlukan orang-orang seperti ini. Oleh karena itu, bagi mereka yang mempunyai keunggulan, misalnya di olahraga saja, kita beri keunggulan-keunggulan itu nilai, yaitu uang kuliahnya digratiskan atau kurang. Tapi yang normal biasa ya 2,5 juta saja per semester. Flat artinya sampai tamat tidak berubah 2,5 juta itu. Tidak tergantung prestasi apa maksudnya IPK-nya gitu Pak? Itu kan nanti dalam kelas nanti. Karena di UICI kan prestasi ditentukan oleh mahasiswa. Karena dia bisa ulang lagi sampai yang kemudian istilahnya itu dia mengerti yang namanya kognitif kan. Ada kognitifnya seperti afektifnya, kemudian psikomotornya, kan dia yang menentukan sendiri, bukan dosen. Kan biasanya kan selama ini kan dosen atau ahli-ahli psikologi ini enggak, dia sendiri yang menentukan. Jadi dia melawan dirinya sendiri sebenarnya. Itu yang terjadi. Sehingga bagi mahasiswa yang menyesuaikan diri dengan perkembangan terbaru, insya Allah mereka akan bisa lolos dengan perkuliahan. Dan perkuliahan ini mudah toh, tidak, karena ujiannya juga open book gitu ya, buku boleh baca, tetapi dia bisa nyontek, karena begitu kau nyontek mesti dia tahu bahwa apa yang tertulis ini bukan original kamu, bukan hasil karyamu sendiri, tapi begitu dia tahu bahwa apa yang kau jawab ini memang hasil bacaan original dari pikiranmu sendiri, dia lolosin. Tapi kalau kau misalnya hanya nyontek dari Google misalnya, kalimat orang Utara tolak, mestinya nolak, karena dia tahu. Nah, itu bagusnya dari sistem yang kita bangun ini. Nanti kalau lulusan itu nanti akreditasinya langsung diakui oleh pemerintah. Iya tentu, karena begitu selesai ujian saja masuk ke PDDikti kan, sudah masuk. Jadi semua apa yang namanya SPMI, standar penjaminan mutu internal. Kalau selama ini kan pakai kertas-kertas, ini enggak, semua terrekod, sehingga kemudian misalnya begitu dia buka kelasnya, itu kemudian absennya sudah ada, di rekor wajahnya ada, kemudian di rekor kuliah, kemudian berapa kali dia belajar, ada rekornya semua. Sehingga kalau misalnya ada asesor yang mau mencari melihat penyelenggaraan pendidikan, semua ada rekornya, dan itu direkod secara digital, tinggal dibuka saja tentunya. Nah kalau misalnya maunya di print out ya bisa di print out juga kan, tapi kan untuk apa di print out, itu kan berat-beratin, kemudian menghabiskan kertas kayu lagi ya, lingkungan itu. Maka tujuannya kan antara lain untuk memelihara dunia ini dari segi lingkungan. Jadi selama berdirinya UICI ini Pak, apa saja Pak yang kerjasama dengan antar lembaga ataupun stakeholder yang lain, dan bagaimana
Ya, tentu kerjasama yang kita utamakan itu dalam dan luar negeri dan institusi yang lain. Pertama, kerjasama dengan universitas di luar negeri juga sudah berjalan. Universitas di dalam negeri juga berjalan, misalnya dengan IPB, kemudian Erlangga, kemudian kerjasama dengan yang di Malang, gitu ya, Universitas Brawijaya, kemudian Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, dan banyak lagi universitas yang bersama. Profesor Dr. Laude M. Kamaludin MS, MN, lahir tanggal 17 Agustus tahun 1949 di Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Menyelesaikan pendidikan SD di Kaledupa, SMP di Kendari, di Sulawesi Tenggara, selanjutnya lulus dari SMA Negeri 5, Budi Utomo, Jakarta Pusat. Kemudian menyelesaikan pendidikan strata 1 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam FMIPA jurusan Kimia, Universitas Pajajaran, Bandung 1979. Sedangkan 2 gelar master yaitu MSc dan Master Engineering tahun 1980, serta doktor bidang industrial teknologi dari Iowa State University Amerika Serikat. Dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam HMI, Laude M. Kamaludin sudah mulai dari Ketua Komisariat, Ketua Umum HMI Cabang Bandung sampai dengan Ketua Bidang Luar Negeri PB HMI tahun 1978. Pernah menjadi Wakil Ketua World Trade Network di Amerika Serikat periode tahun 1988 sampai tahun 1991, lalu menjadi Ketua Biro Kerjasama Luar Negeri DPP KNPI periode tahun 1974 sampai tahun 1978. Kemudian menjabat Ketua Majelis Pakar Kahmi Nasional periode tahun 2012 sampai tahun 2017 serta Dewan Penasehat Pengurus Pusat Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia FKPPI periode tahun 2008 sampai tahun 2013. Nama Profesor Laude sudah diabadikan di sebuah gedung sekolah, An Thompson Academy, di Incheon, Korea Selatan dengan statement yang membanggakan umat Islam dan bangsa Indonesia, berbunyi, Laude HOL, dedicated to Dr. Laude M. Kamaludin, who has serta great dream for Asian leadership in the world. Dalam perjalanan karir dan profesinya, Profesor Laude menjabat sebagai Guru Besar Fakultas Perikanan Universitas Halu Oleo, Kendari, 2007 hingga kini, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung Jawa Barat 2007 sampai sekarang Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur 1998 sampai sekarang. 2 kali menjadi rektor, yakni di Universitas Islam Sultan Agung Unisula, Semarang tahun 2009 sampai tahun 2014 dan Rektor Universitas Lakidende, Konawe, Sulawesi Tenggara tahun 2015 sampai tahun 2020 Ketua Forum Rektor Indonesia 2013. Selain itu dia juga menjadi Komisaris Independen PT Aneka Tambang Antam Terbuka tahun 2014 sampai tahun 2019 Komisaris di PT Wakatobi Dive Resort, dan sekarang menjadi Rektor pertama di Universitas Insan Cita Indonesia UICI yang didirikan oleh Kahmi. Profesor Laude juga pernah menjadi anggota MPR Utusan Daerah dari Sulawesi Tenggara periode tahun 1993 sampai tahun 1997 dan tahun 1999 sampai tahun 2004, lalu menjadi anggota DPR RI tahun 1997 sampai tahun 1999 dan tahun 2004 sampai tahun 2009 dari Partai Persatuan Pembangunan. Lalu pernah menjadi staf ahli Wakil Presiden Bidang Pengembangan Luar Jawa dan Bali, dan Koordinator Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia. 2 jabatan terakhir ini dijabat saat Wakil Presiden dijabat oleh Profesor Dr. B.J. Habibie dan Dr. Haji Hamzah Has. Mbak, ini tentang Bapak sebagai tokoh masyarakat, tokoh organisasi, tokoh HMI, serta berbagai lain. Ini Mbak,
dari beberapa karir yang sudah Bapak lalui, baik sebagai politisi, sebagai organisatoris, sebagai pendidik, mana saja Pak yang kira-kira banyak memberikan arti bagi Bapak dan bagi masyarakat? Saya lihat di dunia pendidikan ini, karena saya lama ya, lebih banyak artinya, karena saya selalu berkeyakinan bahwa melalui pendidikanlah perubahan pembangunan peradaban itu dimulai gitu ya. Nah, dan ini saya sangat terinspirasi dengan surat Al-Alaq itu 1-5. Sejak kecil itu selalu bertanya, kenapa ayat yang pertama itu adalah turunnya itu Iqra, baca, bukannya suruh sholat gitu. Padahal kita sholat itu dianjurkan betul gitu ya. Kemudian itu dari kecil itu mempengaruhi, sehingga kemudian membuat saya kalau bicara tentang dunia pendidikan itu luar biasa pengaruhnya di dalam imajinasi saya dan pikiran saya, sehingga yang lain-lain tadi katakanlah menjadi politisi, organisatoris, itu kan bagian dari pendidikan saja dalam pandangan saya gitu. Oleh karena itu dunia pendidikan ini penting. Dan kemudian juga saya ketemukan di dalam preambul Undang-Undang Dasar 45 itu kan ada yang tertulis bahwa mencerdaskan kehidupan berbangsa gitu ya. Nah, jadi pendidikan karena itu ada kaitannya dengan mencerdaskan, maka adalah kunci utama dari kemajuan peradaban sebuah bangsa. Itulah yang membuat saya kemudian berpandangan bahwa harus pendidikan ini menjadi penting, apalagi di era digital ini ya. Ini yang sangat berkesan dan penuh challenging ya, kan manusia ini. Apalagi Indonesia sebagai negara kepulauan, pendidikan ini kan timpang sebetulnya. Hanya dimiliki orang yang punya akses pendidikan. Kita yang di pulau-pulau kecil, di desa-desa gitu ya, itu sulit sekali. Nah, oleh karena itu saya memandang bahwa dunia pendidikan ini adalah kunci utama di dalam memajukan Indonesia dan peradaban dunia gitu ya. Saya kira itu yang membuat saya terkesan, dan itu yang membuat saya kemudian menggeluti dunia ini dengan penuh semangat, penuh imajinasi, dengan penuh kekuatan dan penuh doa tentunya untuk tetap kita supaya mampu melakukan apa yang kita kerjakan ini. Saya kira itu. Jadi dari yang Bapak alami selama ini sebetulnya sudah sejauh mana nih Pak kondisi pembangunan sumber daya manusia ini yang berdasarkan pendidikan itu bagaimana? Ya, saya lihat ya pendidikan di Indonesia banyak majunya jika dibandingkan dengan tahun 50-an atau 60, 70, 80. Tapi kemajuan ini linear, itu yang menjadi concern saya. Linear artinya tidak ada terobosan-terobosan yang membuat pendidikan ini maju, yang indikatornya secara internasional itu bisa dibanggakan. Misalnya universitas-universitas yang saya ambil saja yang perguruan tinggi ya, saya tidak berbicara mengenai PAUD, kemudian SD, teman kanak-kanak SD, SMP sampai SMA, perguruan tinggi. Ranking perguruan tinggi kita selalu rendah. Jadi saya lihat bahwa pendidikan di Indonesia ini sekarang itu karena terperangkap oleh logika kita berpikir mengenai tidak berani keluar mengambil suatu metode yang lain karena regulasinya terlalu ketat. Itu sehingga kemudian kreativitas itu relatif tidak tinggi. Oleh karena itu nilai-nilai dari perguruan tinggi yang pengajaran ini yang dikerjakan dalam realita semua itu habis kita mengajar, bukan. Oleh karena itu prestasi kita di dunia penelitian itu ya, pengabdian masyarakat berdasarkan ilmu yang kita ajarkan di perguruan tinggi itu tidak terlalu tinggi. Itu yang kita lihat. Jadi kita lebih banyak kepada kognitif. Itu yang menjadi challenging untuk Indonesia.
yang harus diimbangi dengan psikomotornya itu masalah-masalah inovasi, creativity. Oleh karena itu pemerintah sekarang ini kan getol sekali menganjurkan bahwa creativity itu penting, kognitif penting, tetapi yang masyarakat ingin tahu itu kan apa hasilnya. Begitu apa hasilnya itu kan pada saatnya adalah hasil kreativitas inovasi baru yang original. Saya kira itu yang saya lihat selama ini. Bagaimana Pak kontribusi HMI dalam pembangunan masyarakat Indonesia sekarang? Kalau bicara HMI itu kan usianya sekarang itu sudah berapa ya? 76 tahun ya, 75 tahun. Kalau kita lihat di semua bidang itu luar sekali. Di bidang politik sudah jelas, di bidang profesi itu lulusannya banyak gitu ya. Di bidang pendidikan banyak. Nah, di birokrasi juga banyak. Yang lemah itu di bidang entrepreneur. Nah, jadi kontribusi alumni HMI itu tidak terlalu tinggi di entrepreneur. Padahal di era ini, di samping pengetahuan, kesantunan, keteladanan, harus juga diimbangi dengan nilai-nilai yang sifatnya material itu. Karena kalau kita lihat para sahabat Rasulullah itu kan kuat itu kan karena ada pedagangnya. Rasulullah sendiri kan pedagang. Ada bukunya yang bagus itu. Muhammad as a trader itu sebelum dia diangkat menjadi rasul itu, sebelum dapat wahyu, dia seorang konglomerat di Timur Tengah itu. Jadi kalau kita lihat di sini, HMI sebagai organisasi yang jumlahnya konon kabarnya itu antara 2 sampai 3 juta orang, profesornya itu sudah sekitar 1000-an, kemudian dokternya itu sekitar 3000-an, kalau master sudahlah banyak sekali. Kontribusinya terhadap republik ini sangat besar dan sudah luas. Nah, salah satu sumbangannya adalah universitas ini. Ini kontribusi mereka yang nyata sekali. Oleh karena Universitas Islam kita Indonesia ini tidak lebih dari community university, community alumni HMI dan HMI ya tentunya yang inklusif. Inklusif artinya mengabdikan hasil-hasil karyanya ini untuk kepentingan bangsa menyeluruh dan untuk orang masuk UIC itu tidak membatasi agamanya. Oleh karena itu di mahasiswa kita yang baru ini ada juga yang agama selain Islam, ada yang Kristen, ada yang Hindu, dan ada yang Katolik. Sudah ada yang masuk, ada datanya semua. Bahkan katanya maksudnya dari luar negeri juga ada. Ada juga. Dari mana aja? Nah, dari luar negeri itu yang ada ini adalah dari Hong Kong, dari Taiwan yang ada. Tapi kan ada juga mahasiswa kita yang ada dari Turki. Nah, karena ini kita baru mulai melakukan ekspansi ke negara-negara yang lain untuk ikut di dalam universitas ini. Dari Bapak sebagai tokoh yang berasal dari HMI, bagaimana Bapak melihat pola kepemimpinan ideal dalam kaderisasi HMI? Perkaderan yang dilakukan di dalam HMI itu sendiri harus terus-menerus diperbarui. Karena HMI itu kan ngasih kader ya, yang telah menghasilkan banyak kemampuan tadi. Tapi memasuki era digital, maka kemudian sistem perkaderannya itu juga harus mengadopsi model perkaderan pakai digital tadi. Nah, antara lain yang paling mungkin itu adalah kemarin selama musim COVID, maka kemudian perkaderan berjalan, tapi perkaderan menjadi online gitu ya. Nah, memang ada debat di situ. Bagi instruktur lebih senang dia offline, tetapi kan keadaan tidak bisa pada waktu itu. Tapi budaya ini sekarang itu ya, budaya sekarang telah bergeser. Budaya digital dan budaya online sekarang ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, dan ternyata itu jauh lebih simple, ringan, dan kemudian tidak membebani, sehingga banyak yang kita bisa lakukan dalam pada waktu yang sama. Saya kira itu yang saya lihat.
Ini Bapak kan sebagai Ketua Majelis Penasihat Pengurus Pusat Parmusi. Ya. Bagaimana Bapak melihat kondisi organisasi Parmusi ini sejak dahulu, sekarang, dan bagaimana nanti? Ya, sudah barang tentu dari masa ke masa itu ada up and down ya, kalau bicara Parmusi. Tetapi saya selalu menganjurkan bahwa dai kita ini kan fokusnya itu kan berdakwah melalui dai kita ini harus menjadi dai digital, dan ini harus didorong. Oleh karena itu Ketua Umum Parmusi Pak siapa namanya Usama Hisam sudah 2 kali datang ke sini akan kerjasama mendidik dai-dai Parmusi yang di pedesaan-pedesaan itu supaya mereka juga menjadi dai yang menggunakan digital. Nah, dalam konteks itu saya menganggap bahwa Parmusi termasuk yang progresif, dan secara organisatoris mereka mengirim beberapa mahasiswanya nanti ke sini pesan depan atau menggunakan training khusus, yaitu short course dengan menggunakan bagaimana menyampaikan dakwah itu melalui instrumen digital. Itu yang akan dalam waktu dekat penjajakannya, belum kita tanda tangan kerjasamanya, tapi arahnya ke situ. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini itu direalisir kerjasama itu. Ya. Terakhir Pak, ini tentang kondisi sosial politik umat Islam di Indonesia saat ini bagaimana Pak? Ya, kondisi sosial politik umat Islam di Indonesia ini terus terang saja dalam kondisi tidak sedang baik-baik saja, karena para ulamanya gitu ya, itu selalu distigmasi gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus mencari jalan keluar untuk kemudian menampilkan diri bahwa kita adalah sebaik-baiknya umat yang pernah dilahirkan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas gitu kan. Nah, itu harus kita buktikan itu, dan dalam konteks ini kan persoalannya adalah banyak yang kita lihat di dalam praktek kehidupan sehari-hari, kita itu dibatasi kegiatannya, dicurigai, itu kita lihat, itu fakta-fakta di lapangan, dan ini harus kita carikan solusinya. Nah, solusinya ini yang diperlukan di era digital ini adalah kita masuk gitu ya, kemudian dai-dai kita itu berdakwah melalui instrumen digital ini, dan kemudian dengan melalui digital ini kemudian kita nggak terbatas, tidak lagi bisa dihalang-halangi, kan tidak perlu izin, kita podcast saja, kita punya materi-materi dan disusun dengan TikTok yang pendek-pendek, dan itu jauh lebih efektif daripada yang kita lakukan secara offline selama ini. Itu yang saya lihat. Oleh karena itu umat Islam Indonesia harus tetap bangkit dan harus berjuang untuk mendapatkan kemudian kebebasan-kebebasan yang mereka miliki di dalam rangka menyampaikan dakwah Islam di Indonesia. Kan sudah menjadi jaminan undang-undang ya, bahwa hak berserikat dan berkumpul dan menyampaikan pendapatnya itu kan dijamin oleh undang-undang. Oleh karena itu ya kita perjuangannya di situ. Memang 7 tahun terakhir ini kita mengalami sedikit tekanan yang cukup besar, saya kira. Baiklah, demikianlah wawancara saya dengan Bapak Profesor Dr. Haji Laude Masihu Kamaludin, MSc Master Engineering, Rektor Universitas Insan Cita Indonesia di hari ini. Semoga konten ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.